Ini bentuk pembenaran terhadap oleh Nabi SAW dari apa yang dikatakan oleh Al-Jahriyah, yang mengatakan Allah di langit, Allah sendiri. Dalam surah Al-Mulk 16, yang mengatakan Allah di langit, Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, mengimani apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak kita mengatakan yang kepada yang lainnya, tidak kita takwil atau tidak pula kita tolak maknanya. Ya, semana sebagian al-mu'attilah mengatakan makna tersebut. Taib. Hadis ini rawahu Malik ibn Anas wa Muslim wa ghairuhuma min al-a'immah. Periwayatan hadisnya Imam Malik, ya, Ibn Anas dan Imam Muslim dari jalur beliau, dan dari keduanya daripada imam para immah al-hadis. Baik. Nah, kita lanjutkan poin yang ke-16 di dalam halaman 65 ini. Ini merupakan dalil juga. Wa qala Nabi SAW li Husain, berkata Nabi SAW kepada Husain, kam ilahan ta'bud, berapa Tuhan yang kamu sembah? Qala sab'ah, dia menjawab ada 7. Sittatun fil ardi wa wahidan fis sama, atau sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. 6 yang ada di muka bumi, 1 yang di langit. Qala Nabi SAW, Nabi berkata, man li raghbatika wa rahbatika, siapa yang kamu anggap, ya, yang kamu harap, yang kamu takutkan. Maka dia mengatakan, qala alladhi fis sama, yang bisa diharapkan, yang ia takuti, atau yang bisa memberikan bantuan dan manfaat, ya, serta yang bisa menolak dari segala hal yang buruk. Maka dia katakan qala alladzi fis sama, di langit. Qala, maka Nabi mengatakan kepada beliau, fatrukis sittah, tinggalkan yang 6 yang ada di muka bumi yang kamu sembah, wa'bud alladzi fis sama, dan sembahlah yang di langit. Lalu apa lagi? Ya kan? Kalimat mana lagi yang bisa memalingkan, harus kita palingkan maknanya dari makna aslinya? Maka tinggalkan 6 yang di bumi, kamu sembah yang di langit. Wa ana u'allimuka da'wataini, aku akan ajarkan kepada kamu 2 doa. Ini doa ini penting, ikhwafillah, yang diajarkan Nabi SAW kepada beliau. Fa aslam, lalu kemudian dia masuk Islam. Wa 'allamahu Nabi SAW ayyaqul, maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Tolong diingat doanya, Allahumma alhimni rusdi wa waqini syarra nafsi wa qini syarra nafsi. Allahumma alhimni rusdi, ya Allah, berikanlah kepadaku ilham agar aku bisa berada di atas jalan petunjuk. Waqini syarra nafsi, dan jaga aku dari keburukan jiwaku. Wah, ini apa doanya ya? Allahumma alhimni rusdi waqini syarra nafsi. Ini kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ilham, agar kita berada di atas jalan al-haq, berada di atas jalan agama, di atas jalan ad-din, di atas jalan Islam, dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dijauhkan kita dari penyimpangan, ya, dari segala bentuk kesesatan, ya, kekeliruan di dalam beragama, ya. Apalagi setelah kita mendapatkan hidayah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah apabila kita sudah menikmati indahnya hidayah, indahnya hidup di bawah naungan tauhid, di bawah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita tinggalkan. Na'udzubillah. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Kita berlindung kepada Allah dari penyimpangan diri setelah dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua kita minta
Wa qini syarran nafsi, agar Allah jaga diri kita dari keburukannya. Karena jiwa kita an-nafsul ammarah ya bisu', karena ada jiwa yang menyuruh kita, mendorong kita untuk berbuat buruk. Ya. Jiwa-jiwa ini ada yang mendorong pemiliknya untuk melakukan kejahatan. Maka kita berlindung kepada Allah, ya apalagi di bulan Ramadan nantinya, ya, dan di luar Ramadan tentunya juga. Di luar Ramadan terlebih lagi. Jangan-jangan ya Ramadan yang mulia itu tidak kita rasakan keindahannya, ternyata handphone kita merusak, ya, pandangan kita merusak, ya, dari apa yang kita lihat dari Facebook, Instagram, dan semuanya, TikTok. Ya, kalau bisa itu semua dipuasakan untuk tidak melihat handphone kecuali hal yang pokok saja, membaca pesan yang dikirim oleh kawan. Jangan berlama-lama di handphone, ya, karena bisa jadi itu akan memalingkan kita dari hal yang pokok daripada ibadah kita. Taib. Yang ke-17 sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di langit, ya. Fa fima nuqila min alamatin nabi, ya, di antara tanda-tanda nabi wa ashabi dan para sahabatnya fil kutubil mutaqaddimah, ya, disebutkan tanda-tanda nabi, ya, nabi dan para sahabat disebutkan dalam kitab-kitab sebelum ini, atau kitab sebelum Al-Quranul Karim. Mereka mengatakan annahum yasjuduna bil ardi wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama'. Jadi mereka menyebutkan tentang Nabi dan para sahabatnya adalah mereka itu sujud di muka bumi, dan mereka katakan bahwa Tuhan mereka di langit. Di dalam kitab mereka saja sudah ada. Dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quranul Karim juga sudah disebutkan tanda Nabi dan para sahabatnya. Akidah ini safi, bersih. Akidah ini benar. Disebutkan bahwa mereka, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, dalam kitab-kitab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa mereka ini sujud di bumi kepada yang di langit. Kita sujud di muka bumi kepada yang di langit. Kita bukan sujud ke mana, ya. Tapi kita sujud kepada Allah Azza wa Jal, ya, kita tundukkan, ya, seluruh jiwa dan raga kita kepada Sang Khalik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, yang ke-18, wara Abu Dawud fi sunani, Abu Dawud menjelaskan dalam sunannya, anna Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda, inna ma baina sama'in ila sama'in masirata kada wa kada. Nabi SAW telah mengatakan, sesungguhnya jarak antara langit ke langit, satu ke langit berikutnya, antara jaraknya masirata kada wa kada. Kalau dalam hadis sebelumnya apa? Dikatakan apa? Di dalam hadis sebelumnya kita ingat, inna bu'da ma baina sama'in ila sama'in imma wahidan aw ithnatani aw thalatha aw thalathan wa sab'una sana. Ya, jarak antara satu langit ke langit berikutnya antara 71, 72 dan 73 tahun. Sampai, ya, Nabi juga mengatakan baina asfulihi wa a'la fil ars. Nabi berkata tentang arsy, antara bawah dengan yang di atasnya, mithl ma baina sama'in ila sama', seperti jarak antara satu langit dengan langit. Thumma Allahu ta'ala fawqa dhalik, Allah di atas itu. Ini jelas, kalimatnya sangat jelas sekali dari Nabi kita SAW. Inna baina sama'in ila sama'in masirata kada wa kada. Betapa indahnya hidup di atas manhaj ini, ya, manhaj as-salafus salih. Ya, kita jelas atas dasar dalil baik Al-Quran maupun Sunnah alaihi salatu wassalam. Dan ini yang kita inginkan, ya Pak Yogi, kita beragama di atas dalil yang benar.
wa dzakaral khabara ila qauli, sampai Nabi mengatakan wa fawqa dzalikal arsy, dan di atas arsy itu wallahu subhanahu fawqa dzalik. Nah, maka Allah berada di atasnya itu. Ya, Nabi menyebutkan langit ke langit berikutnya itu jarak sekian, dan di atas langit ada arsy, dan Allah fawqa dzalik. Sekali lagi, jangan dibayangkan bahwa ya, apakah lebih besar arsy dari Allah? Jangan. Itu sama kita mencoba untuk membandingkan ya antara Khalik dengan makhluk, atau kita coba untuk melogikakan dengan pikiran yang singkat ini. Baik, jangan juga dikatakan bahwa kalau begitu Allah butuh dengan makhluk. Tidak, Allah tidak butuh dengan makhluk. Allah yang mengatakan hal itu kita imani. Ya kan? Allah yang mengatakan, tidak lebih dari itu kita katakan. Adapun kaifiatnya, maka itu Allah yang tahu. Bukan kita tafwid kaifiat dan makna. Tidak. Makna kita tetapkan, tapi kaifiatnya kita ya serahkan kepada Allah. Jelas itu bedanya antara Ahlus Sunnah dengan Al-Mufawwid. Yang Mufawwid ini orang-orang yang menyerahkan makna dan kaifiatnya kepada Allah. Tidak, kita Ahlus Sunnah menetapkan maknanya, tapi kaifiatnya kita serahkan. Maksudnya apa? Ya. Misalnya tadi seperti sifat-sifat yang semalam, ya Allah fis sama. Bagaimana itu Allah yang Subhanahu wa taala yang tahu, tapi kita sebutkan keyakinan kita Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Sudah, kita katakan hal itu. Allah katakan ya, atau Nabi katakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Sepertiga malam Allah turun. Turunnya Allah hakikiyun, laisa majazi, walakin laisa kamislihi syai'. Tetapkan maknanya, kaifiatnya kita serahkan kepada Allah, seperti mana perkataan Imam Malik, wal kaif majhul. Ya, wal kaif majhul. Nah, ini yang harus kita katakan. Nah, kita isbatkan wallahu subhanahu fawqa dzalika. Allah di atas itu semua. Baik. Yang ke-19, fahada ya, wa ma asbahahu, hal ini dan apa yang mirip dengan pembahasan kita atau yang semisalnya, mimma ajma' as-salaf rahimallahu taala ala naqlihi wa qabulih. Hal yang dinukilkan oleh para as-salaf rahimallahu taala dan diterima. Ya, jadi akidah kita itu diterima oleh mereka. Walam yata'arradu liraddih, mereka tidak menolaknya. Mereka tidak menolak akidah ini, tapi meyakini apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wala ta'wilah wala tasbihah wala tamthilah, tanpa mentakwil maknanya, baik itu makna ayat atau makna hadis Nabi SAW, wala tasbihah, tanpa kita mentasbih menyamakan Allah dengan makhluknya, wala tamthil, ya tanpa kita mentamsilkannya dengan siapapun. Jadi akidah kita adalah menetapkan sifat-sifat Allah berdasarkan ayat-ayat yang Allah sebutkan, dan sebagaimana juga Nabi SAW sampaikan dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bahwa perkataan para ulama sangat banyak tentang bab ini, ya, wabil khusus para ulama as-salafus salih yang mengambil sumber akidahnya ya kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak kepada sumber akal, tidak mendahulukan di antara manhaj Ahlus Sunnah, tidak mendahulukan akal daripada nakal, ya, menjadikan sumbernya adalah nakal dan dipahami dengan akal yang sehat yang berujuk kepada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang akan membuahkan iman. Ya, perdebatan ini ya tidak membuat hati ini menjadi nyaman, tapi sesungguhnya kalau jujur kita katakan
apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, itulah yang mendatangkan kenyamanan. Demi Allah, kalau kita sami'na wa ata'na dan kita meyakini apa yang Allah katakan dan Nabi SAW sebutkan, ya, dengan menetapkan maknanya dan menyerahkan kaifiatnya, maka itulah akidah yang membuat kita nyaman, ya. Tidak membuat kita keraguan dan bahkan membuat kita saling, ya, selalu memperdebatkan dan kemudian membuat orang yang lain atau membuat perasaan kita tidak baik. Tapi yakinlah ikhwafillah, apa yang kita sampaikan ini adalah apa yang dipahami oleh para ulama al-fudala al-ajilla, yang akidah mereka mengambil kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwafillah, dengan demikian pembahasan tentang Allah, ya, berada di atas aras sudah selesai. Ini sifat yang ke-13. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti besok insyaallah sifat yang ke-14, yaitu al-ulu, sifat tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat tingginya Allah tabaraka wa taala, ketinggian Allah tabaraka wa taala. Di antara sifatnya disebutkan oleh Allah, wa huwal aliyul azim, dialah Allah yang maha tinggi dan maha agung, dalam surah Al-Baqarah 255. Dan insyaallah akan kita rinci pembahasannya pada pembahasan besok pagi biiznillah. Terima kasih, wa jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum jami'an, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisi bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara